ini ada nggak something ke Bapak gitu, sesuatu Bapak benar-benar kah? Tentu. Oh ada? Serius? Serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar kalian? Jumpa lagi kita di channelnya Potret Bisnis. Wah, kalian tahu nggak, saat ini aku sedang ada di Kota Binjai. Nah, di sini aku akan mewawancarai korban dan juga anggota DPRD Kota Medan. Terkait apa? Nah, kalau kalian mau tahu, beberapa waktu yang lalu sempat viral tuh ya video kekerasan yang terjadi di Kamboja yang melibatkan antara tenaga kerja Indonesia dengan orang-orang sana, orang-orang Kamboja. Mau tahu seperti apa ceritanya dan mau tahu bagaimana keseruan pengalaman si abang itu di Kamboja? Jangan lupa saksikan video kita. Oke, saat ini aku ada di Kota Binjai dan aku dikelilingi oleh pria-pria cakep. Yang satu sebelah kanan saya, Joko Basuki SH. isi. Sebelah kiri saya, Muhammad Ripai. oke, kami gak cerdas-cermat, iya kan? Baik, nah Pak Joko ini adalah salah satu orang yang berperan untuk membebaskan teman-teman kita warga negara Indonesia dari Kamboja, di negara Kamboja. Nah, kalian mau tahu kan seperti apa kisahnya? Aku akan nanya dulu ke Pak Joko. Bentar ya Bang. Iya, Pak. Bukan aku mau nyuekin ya Bang. Oke, Pak, boleh dikasih ceritanya sedikit aja bagaimana Bapak bisa berhubungan langsung dengan Bang Rifai dan teman-temannya ketika itu. Baik, terima kasih Adinda Pujundi, pencatat ya, luar biasa. Kalau tadi pembuka tadi dibilang Pak Joko Basuki salah satu yang membebaskan kawan-kawan yang ada masalah di Kamboja, dan bukan membebaskan tapi membantu berkomunikasi agar mereka terselamatkan dan terbebaskan. Oke, itu yang benar ya. Iya. Baik, kemarin tuh kalau tidak salah saya masih ingat tanggal 3 Agustus 2022 ini Adinda Rifai, beliau adalah warga asli Kota Binjai dan beliau ingin merubah nasib, ya kan, mencari rezeki sampai ke negeri Kamboja. Sampai sana ternyata tidak sesuai dengan harapan yang beliau ekspektasi ya. Sebab mereka sudah kena janji palsu nih, ada yang membawakan dia. Jadi telepon nih pakai messenger, ya saya nggak tahu, dia hanya lihat di Facebook ya, iya benar, Facebook, messenger, telepon, dan malam-malam terkejut saya. Dari situ saya namanya juga wakil rakyat yang memang harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Saya pikir panjang, langsung saya minta kontak nomor KBRI. Kebetulan KBRI Mas Dadang pada waktu saya dapatkan nomornya dan alhamdulillah beliau tuh respon juga. Saya telepon, Pak, ini Joko Basuki ada yang mau dari Kota Binjai mohon informasi dengan saudara. Saya hubungi beliau dan beliau respon, dan akhirnya KBRI terus berjuang membantu saudara-saudara kita berkomunikasi dengan pemerintah Kamboja, baik dari kepolisian, pemerintahnya juga, dan bersinergi mereka berusaha membebaskan mereka. Alhamdulillah, walaupun bertahap 10-20 orang, pada akhirnya keseluruhan 202 orang bisa tercover dan terselamatkan, dan mereka bisa ditarik ke camp KBRI ya. Nah, di KBRI dan dapat pelayanan sampailah akhirnya pulang ke Indonesia. Karena ini adalah permainan besar. Setelah kejadian ini ada nggak something ke Bapak gitu, sesuatu Bapak benar-benar kah? Ada yang langsung terang-terangan ke rumah sederhana Bapak itu? Iya tentu. Oh ada? Serius? Serius. Tapi udah. Kita anggap orang-orang coba iseng-iseng aja deh gitu.
udahlah Pak, jangan ikut campur katanya. Udahlah Pak, biarin aja lah Pak, tugas Bapak di Binjai aja. Ada begitu-begitu. Tapi sudahlah, ya tidak saya sebutkan biar, tapi kami siap risiko apapun karena saya membantu warga negara Republik Indonesia. Saya ingatkan lagi kepada saudara-saudaraku yang merasa terusik dengan kegiatan saya, merasa terusik dengan saya membantu kawan-kawan kaya yang sudah jadi korban saudara nih. Ya, jadi emosi aku jadinya. Ya kan? Jadi korban saudara nih. Saudara cepat sadar. Ya, sadar. Jangan saudara memanfaatkan keuntungan dari penderitaan orang lain. Bahaya itu, ya kan? Joko Basuki, anggota DPR, sedikit pun tidak takut. No. Oke, berhubung lagi emosi kita kembali ke seperti ini. Lagi dia lagi meluap soalnya Pak Joko Basuki lagi meluap. Oke. Jadi yang mengundang Abang masuk di grup yang penjualan online yang ternama itu. Iya benar. Setelah itu saya tertarik ini untuk bergabung karena diiming-imingin gaji yang cukup besar lah. Berapa juta itu? Sekitar $800. Dolar US. 800 sampai 1.200 US. Wow. Itu sekitar 20 juta itu. 13 sampai 18 juta. Itu belum lagi persenan. Jadi kita di sini itu dijanjikan penjualan verbal. Jadi kita ada produk misalnya baju dikatakan yang simpelnya aja. Kita ini suruh orang untuk beli baju kita sekian bal. Contoh 10 bal, kita menghasilkan uang di dalamnya itu 10 juta. Kita nanti dapat persenan 5 juta. Itu janjinya. 5%, maaf. Kita dapat persenan itu 5% dari 10 juta. Itu janjinya. Pada saat kami itu terbang ke sana dengan harapan dapat berubah nasib gini ya, dengan gaji yang segitu besarnya. Pada saat itu sampai sana kejadian yang dijanjikan dengan apa yang kami alamin itu sangat jauh berbeda. Jadi di sana itu memang benar kita menggunakan brand tersebut, 2 brand terbesar itu kan. Cuman hanya mengatasnamakan. Contoh kita menjual produk nih, produk yang kayak katakan tadi baju lah. Baju itu barangnya itu nggak ada. Jadi orang kalau udah masuk uang pembelian contoh 10 bal tadi, itu pengiriman fake gitu. Jadi barang tidak pernah datang, langsung blokir, hilang uang. Jadi itu murni penipuan dan hati kecil kami itu nggak mau nipu. Gitu. Kami itu gimana ya, kami tinggal di Indonesia, yang kami makan orang Indonesia, brand besarnya juga dari Indonesia, di mana pikiran kami kan gitu. Kayaknya brand besarnya nggak dari Indonesia, Bang. Ya katakan aja kan besar, namanya ya, besar. Namanya gitu. Besar di Indonesia. Oke. Jadi ketika Abang itu langsung ke Kamboja, Abang nggak ada observasi lagi? Maksud aku nggak ada dikurung dulu untuk belajar gitu atau gimana? Nggak ada. Nggak ada. Jadi langsung dari Medan langsung ke ini? Langsung ke Kambojanya? Langsung. Penerbangan itu langsung ke tempat lokasi perusahaan tersebut. Dari perusahaan itu ke perusahaan itu tuh bulan Juni. Tapi yang teman-teman yang lain udah ada masuk dari bulan April, bulan Mei. Cuman mereka itu untuk mengutarakan itu belum bisa. Nah, jadi mereka ya jalani apapun yang terjadi di sana karena tekanan. Kalau misalnya mereka tidak menjual, mereka tidak melakukan hal tersebut gitu. Diri mereka gitu, dari mulai denda cash tuh. Denda cash. Itu satu harinya itu $20, $300.000 per hari. Iya. Itu belum hukuman fisik yang mereka terima gitu. Hukuman fisik itu seperti apa? Iya, macam push up, lari lapangan sampai 20 kali. Push up nanti sampai 100 kali gitu lah gitu. Nanti baru siap makan itu disuruh lari. Karena nggak jualan. Itu militer ya. Nah, itulah yang membuat mereka itu terpaksa melakukannya. Gitu. Jadi pada bulan Juli itu kami ada buat upaya gitu kan, upaya supaya untuk menghentikan ini dengan cara halus gitu. Jadi kami bilang sama bos yang di sana, bahwasannya sistem kerja seperti ini penjualan akan sedikit. Kami minta waktu 1 bulan, ya kan, untuk belajar dan mengubah sistem agar penjualan lebih banyak. Itu gunanya apa? Supaya kami berhenti untuk nipu, gitu. Berhenti untuk melakukan hal tersebut, gitu.
Pada saat Agustus, awal Agustus, jadi bos itu menagih kami, ini udah 1 bulan, ya, saatnya kalian jualan. Nah dari situlah kami mulai 1 bulan ini kami itu menyusun rencana untuk kepulangan. Gimana pun caranya, ya kan, dari mulai pelaporan ke KBRI, hampir setiap malam kami laporkan gitu kan. Dapat usulan-usulan dari KBRI segala macam gitu kan, cara-caranya, gimana caranya supaya tidak mengundang kericuhan gitu kan. Jadi pada saat Agustus bertepatan pada KTT ASEAN kami ingin pulang. Jadi pada saat itu kebetulan di sana ada Ibu Retno sedang berada di Kamboja. Kami teriak, kami ada di sini, kami mau pulang. Dengan cara siapa? Kalau kami langsung ke KBRI, mungkin pihak KBRI itu menganggap oke lah, hanya beberapa gitu. Jadi kami itu minta bantuan dari Bapak Joko selaku DPRD Kota Binjai untuk gimana follow up gitu, follow up untuk membantu kami menindaklanjuti laporan dari teman-teman untuk ke KBRI. Itu bekalan banyak. Banyak. Berapa? 202 di satu gedung. Di sana ada puluhan gedung. Jadi perkiraan masyarakat Indonesia yang ditipu sama agen itu bisa lebih dari 3.000 orang. 3.000 orang. Lebih. Dengan mengatasnamakan brand. Dan mungkin pun brand tersebut tidak mengetahui. Pasti. Kalau mengetahui Karena dia logikanya pasti kalau seandainya nggak dia barang tinggal besar lihat. dia nggak mungkin ini kan. Brand tersebut pasti tidak mengetahui. Itulah kejadian sebenarnya. Mengapa kami Nah, mau- Abang bilang kan tadi ada yang sudah dari April, dari Mei gitu, Iya, sudah benar. mulai bekerja Iya gitu. benar. Nah, abang tahu nggak mereka dapat gaji nggak? Mereka gini Bu, sistem gajinya dari puluhan perusahaan ini kan yang dijual tak satu brand tersebut juga. Jadi pada saat 1 minggu atau 5 hari sebelum gajian, mereka tuh dipindahkan ke perusahaan lain atas dasar mereka tidak jualan. Jadi dipindahkan ke perusahaan lain dan udah gaji. Dari situlah human trafficking tadi. Nah, jadi mereka itu mau sampai puluhan tahun pun mereka tetap nggak akan terima gaji karena setiap mau gajian mereka dipindah. Oke. Nah, kalau untuk makanan kan nggak ada. Kalau makanan di sana diberikan 5 kali sehari. Wah, 5 kali sehari tapi tidak dapat dimakan. Gimana itu? Tidak layak untuk dikonsumsi. gitu. Benar. Jadi semua itu digabungin apa segala macam semua. Pokoknya itu makanan yang kurang layak untuk dikonsumsi lah. Oke. Nah, kita cerita tentang video yang viral ini yang di media sosial yang disebutkan nama Pak Joko. Iya. Ya kan, yang disebutkan Pak Joko. Itu kan kayak kita tuh mau teriak-teriak. Itu emang kita kalian mau fight. Benar Bu, benar. Karena gini Bu, pada saat hari H, ya kan, KTT ASEAN itu ada pihak dari yang katanya pihak KBRI dan ternyata bukan. Itu adalah orang Kamboja, katakan salah satu orang sana gitu kan, entah itu Kamboja atau Cina kita nggak tahu, yang mengatasnamakan pihak KBRI dan bisa berbahasa Indonesia, fasih berbahasa Indonesia. Jadi mereka itu udah dengar sebelumnya kabar kami bakalan mau melakukan aksi. Jadi dipancing Bu 10 orang. 10 orang ini dipancing, dia mengatasnamakan saya KBRI. Siapa yang mau pulang ikut saya. Siapa-siapa aja namanya catat ikut saya gitu. Jadi dari situ ketahuan itu semua Bu. Siapa-siapa aja yang kepingin pulang. Dari situlah Bu. Aksi itu bahwasannya kami telepon pihak KBRI bahwasannya pihak KBRI tidak ada mengasih utusan apapun ke gedung tersebut. Jadi orang yang 10 orang di bawah yang sedang berbicara atau mengobrol sama bapak itu, nah itu jelas-jelas ditipu gitu. Jadi kami mau ke bawah, itulah yang ditahan-tahan sama pengaman-pengaman di sana, satpam-satpam itu agar apa? Agar kami tidak kasih tahu sama yang 10 orang ini bahwasannya itu bukan pihak KBRI. Jangan bicara apapun gitu. Nah, dari situlah karena udah terlanjur bentrok, ada video apa segala macam, ya udah kami mau pulang. Apalagi mau dibilang. Kami di sini Badan mereka besar-besar, gede-gede. enggak Bu, cuman mereka bawa sempi. Badan mereka kalau dibilang Lebih besar mereka- badan apa? Iya. Asia-Asia ya. Iya Bu.
Orang Asia lah. Mereka itu bawa tongkat setrum, itu kami nggak gentar Bu. Dari lantai 5 sampai lantai 3 mereka pakai setrum, kami nggak ada. Mereka turun. Tapi di lantai 2 itu yang kejadian itu di lantai 1 yang 10 orang tadi. Di lantai 2 mereka udah pakai safety, udah kami naik. Jadi kalau misalnya kami tiga lantai itu. Iya Bu. 3 lantai fight terus. Iya Bu. Itu berapa lama fight? Ada sekitar 20 menit Bu. 20 menit, sekitar 200 orang itu turun ke bawah. Nah akhirnya kalian diikhlaskan keluar dari gedung itu. Kenapa? Bagaimana? Tahu nggak cerita? Karena udah viral. Udah viral ya? Udah viral. Jadi mereka mau nggak mau, apalagi mengatasnamakan mungkin kan pada saat itu ada pihak dari negara mereka yang juga menghadiri KTT ASEAN. Jadi mereka nggak mau malu dong karena kejadian seperti itu. Ya udah dipulangkan. Jadi Bapak sengaja memang meletakkannya ke media sosial? Iya, biar itu terdengar. Iya, biar mereka itu bisa mendengar dan bisa segera merespon. Bapak yakin itu viral? Gitu? Yakin. Yakin. Karena jarang ini terjadi. Mereka ini tersembunyi nih, hal-hal yang tersembunyi sebagai api dalam sekitar ini. Nggak kelihatan, tapi apinya itu besar sebenarnya kalau sudah terbuka. Nah, saya buktikan, luar biasa, viral di Kamboja. Video saya viral, di Indonesia juga viral. Jadi waktu pemulangan Abang dan teman-teman itu berapa berapa sesi? Pemulangan dari mulai mana? Kamboja. Dari gedung atau dari Kamboja? Dari gedung ke kemana? Dari gedung kami ke imigrasi kepolisian imigrasi Kamboja, baru tuh kami ke KBRI. Oke. Itu secara berkala karena kami dikeluarkan dari gedung itu dicicil Bu. Nanti 2 orang udah pulang gitu, nggak tahu nih kemana, handphone direset apa semua nggak ada, udah pulang gitu. Udah gitu dari situ kami buat setiap mau pulang itu catat nomor saya atau siapapun ya kan yang bisa dihubungi. Setelah sampai luar cari wifi. Jadi dari depan itu kita bisa arahkan ke kantor imigrasi. Jadi titik jemputnya itu di kantor imigrasi. Itu ya. Kalian terus saling berkomunikasi ya Bang? Iya Bu. Jadi sampai kalau udah namanya di luar kan kita udah buta. Ya kan, apalagi kita nggak ada yang bisa dihubungin. Udah itu perjalanan itu cuma dari bandara ke gedung doang. Kita nggak pernah tahu lokasi sekitar. Jadi sudah sampai sana, gimana pun caranya itu cari wifi. Kita arahkan ke imigrasi. Kalian di Phnom Penh? Enggak, kami di Sihanoukville. Iya. Iya benar, kami di Sihanoukville. Sihanoukville. Iya, Oke, jadi kalian pulang kemari itu naik pesawat? Benar Bu. Naik pesawat Kami semua? kemana nih? Ke Indo atau ke Binjai? Ke Indo itu dari Phnom Penh ke Jakarta itu kami naik pesawat. Dari Jakarta kemari? Dari Jakarta kemari itu masing-masing Bu. Ada yang naik bis, ada yang naik pesawat sendiri, ada yang naik cuma nanggung sampai Jakarta sampai Jakarta. Nah, jadi dari mulai Jakarta ke daerah masing-masing itu masing-masing Bu. Ada yang naik bis disediakan, ada yang naik kapal laut disediakan, ada yang naik pesawat pribadi. Nah, gitu. Yang penting. Abang kan sudah merasakan tuh dampak dari media sosial itu luar biasa. Iya benar. Karena bukan hal yang mudah ini Pak ya untuk mengeluarkan kalian gitu. Ya itu dia, mereka berada di saat yang tepat dengan momen yang tepat, KTT ASEAN. Iya. Gitu. Apa yang Abang lakukan sekarang supaya tidak ada lagi RIPAI yang kemarin? Iya, lebih berhati-hati lah. Gitu kan. Kalau misalnya pun bukan menyengkali gitu ya. Memang ada gaji besar dengan kerjaan besar itu ada di sana. Memang benar itu ada gitu kan. Dari game online apa segala macam itu ada. Cuman lebih hati-hati gitu. Contohnya kalau udah dia melibatkan produk-produk lain, brand-brand lain, nah itu udah tinggal aja. Itu udah mereka itu. Udah nggak jelas itu. Apalagi udah katanya dengan gajinya dolar, udah dia itu. Jadi itu ya. Iya. Nah kalau Bapak sendiri gimana? Apa yang akan Bapak lakukan supaya tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini? Kalau saya sebagai wakil rakyat terus menghimbau kepada masyarakat
Jangan mudah tergiur dengan janji-janji yang katanya gaji besar lah, kemudian enak nyaman kerjanya di sana lah. Kalau kita belum jelas apa yang kita kerjakan dan salary atau gajinya yang belum sesuai, jangan coba-coba, jangan hanya hayalan aja gitu. Iya benar. Nah ini dia usaha menjadi contoh saudara kita Pak gitu. Jangan sempat ini terjadi lagi sebagai wakil rakyat. Itu pun ya kalau masih ada saudara-saudara kita yang sudah terlanjur, kalau masih perlu bantuan pemerintah, kita sebagai wakil rakyat siap bekerja sama bersinergi dengan pemerintah untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin nasibnya kurang beruntung alias teraniaya di negeri orang. Ayo kita bantu mereka. Ini lagi Bu, yang mau saya sampaikan itu kan, putra bangsa itu banyak skillnya Bu, banyak pinternya, cuman kesempatannya nggak ada. Iya, iya, ini numpang ada Bapak Dewan kan gitu kan. Kalau misalnya KKN-nya itu di terus kurangin gitu. Ada wakil rakyatnya. Iya, Nanti wakil rakyatnya nyampekan nanti. Iya, terus terang Bu, mau masuk di perusahaan manapun, mau masuk di perusahaan manapun yang sekelas kecil sekalipun itu KKN itu udah luar biasa Bu. Pakai nyogok lagi katanya. Iya Bu. Ya, Iya Pak, pasti di itu. pabrik juga udah kayak Nyogok? gitu Iya, Pak. pasti. Bapak kemana aja sih? Tidur ya. Iya, gitu. Enggak, saya sebenarnya enggak sudah paham seperti itu, tapi perlahan-lahan Iya. Jadi kesempatan kita itu coba, yang ada. akan coba itu ubah. Ya. Kalau setiap perusahaan ini kalau bisa ada regulasi atau aturan yang mengikat setiap pendirian perusahaan di daerah, misalnya di Deli Serdang ini utamakan putra daerah sebagai Iya. Ya seharusnya memang seperti itu Pak. Jangan karena seperti yang dia bilang kan Putra daerah KKN. apa putra mandor nih? Yang putra mandor bisa, putra pengusaha, ya Putra mandor. Kayak melekat kali kehidupan Iya, Bu. pabrik itu ya. Enggak hanya di pabrik Bu. Kita punya skill, kita punya apa, kalau kita nggak punya uang kita putus di negeri. Iya. Jadi Jangan untuk gitu Mencari lah. kita. Memang iya, kalau enggak tidak terjadi hal seperti ini Bu. ini takut dong. Apa yang dia disampaikan sebagai masyarakat ini adalah benar. Saya benar kan kok. Saya merasa ya. Janganlah semuanya duit, maksudnya enggak itu enggak. Iya. Nah, setelah Abang viral, Abang gimana sih? Malu lah. Iya. Malu, Bang. Iya. Bang, video kami ada yang viral, aku slow-slow aja loh, Bang. Iya. Gitu. Kenapa? Iya. Abang kan jadi sebagai bahan pembelajaran gitu. Kenapa Abang harus malu? Iya, karena saya merantaunya tuh gagal. Gitu aja Ya, karena dari abang-abang senior saya yang namanya orang Medan, kalau merantau pulang tangan kosong itu gagal Bu. Apalagi di publis, malu. Iya. Nah, awak kira malunya kenapa? Iya. Rupanya malu kegagalan tadi ya. Iya benar. Tapi kegagalan itu adalah guru terbesar, ya kan? Untuk mencapai keberhasilan. Benar. Kan? Susah ya ngomong sama orang tua. Ada Juli. Oke, Pak Ik, sekarang apa ke depannya? Dirimu mau seperti apa? Apa yang akan kau lakukan? Kalau ada ya lapangan-lapangan pekerjaan di banyak Seluas-luasnya. Jadi putra-putra bangsa yang sebenarnya punya keahlian itu punya kesempatan juga Bu. Jadi tidak bekerja di luar negeri. Karena apa? Karena di negeri sendiri kurang penyediaannya gitu. Jadi harga ilmu mereka itu dihargai di luar negeri. Nah, jadi terjadilah seperti itu. Kalau negeri kita mampu menyanggupi lapangan-lapangan kerja situ, udah itu SDM-nya itu yang dipakai dari Indonesia bukan dari luar, mungkin negeri ini maju. Ya, semoga itu terjadi Iya, secepatnya. benar. Jangan sampai puluhan tahun lagi. Ya itu harapan. Nah, harapan pastinya. Iya, benar. Dan kita juga berharap tenaga kerja ilegal tidak ada lagi. Ya, Tunggu, kalau ilegal berarti kau tidak punya paspor? Saya Ada paspor? ada. Maksudnya paspor pelancong kan? sampai sana baru pakai visa. Nah, visa bisnis. Bisnis. Oh, jadi seolah-olah kau perjalanan bisnis ya di Iya, sana ya. benar. Oh, oke. Keren dong. Keren dong, misalnya bisa bisnis gitu. Iya. Wah,
Oke, baiklah. Pak Joko, terima kasih Siap, banyak karena sama-sama. sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan kita. Siap. Bang Dipai juga terima kasih banyak. Ya. Maaf keterlambatannya. Jauh loh Pak, Medan Binjai. Nggak terlalu jauh, nggak terlalu jauh. Pak, berarti ada ada jalan. Iya. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi dan semoga masa depan yang baik Ya. akan kita capai ya. Siap. Aku Juli Rambe. Saya Joko Basuki Syaranggung. Saya Muhammad Baik. Kami undur diri. Terima kasih. Jangan lupa untuk menonton, like, subscribe, komen, serta share semua video-video kita. Subscribe yang banyak-banyak lah ya. Nonton banyak-banyak. Oh, nonton yang Dari sana banyak-banyak. banyak juga. Oke. Oke, thank you.